Pertama-tama kita masuk pada menu Excel. Nah, di dalam Excel sini terdapat data dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Nah, di sini kita akan melakukan analisis prasyarat, yaitu ada uji homogenitas dan juga normalitas. Nah, di sini kelas eksperimennya itu di sini kita lakukan di sini kita copy semua menu semua data yang sudah dimasukkan, lalu kita masuk ke dalam view datanya. Nah, di sini kita tempel semua data yang sudah kita salin atau copy tadi. Setelah itu kita masuk ke dalam variabel view-nya. Nah, kita copy kembali semua atau tempel salin semua. Nah, kita salin atau copy. Nah, kita tempel semua data yang tadi sudah kita copy. Nah, pada bagian ini kita masuk ke variabel view-nya. Dan pada bagian nomornya itu pada baris pertama kita akan tulis pretest eksperimennya. Nah, pada baris kedua itu kita tulis post test eksperimen. Nah, pada baris ketiga itu kita tulis pretest control. Kemudian pada baris terakhirnya itu kita tulis post test control. Nah, pada bagian desimalnya di sini yang angka 22 diganti dengan angka 0. Semua angka yang ada di baris ini kita ganti dengan angka 0. Nah, kemudian di sini kita akan masuk pada label. Kita tulis kembali sesuai dengan yang ada pada nama. Nah, di sini kemudian kita akan kembali pada data view-nya. Lalu di sini kita masuk ke analisis deskriptif statistiknya. Explore post test. Nah, kita masukkan ke data yang ada di samping. Lalu ini klik tanda close centang normality loss with test. Nah, setelah itu kita klik continue-nya, lalu klik OK. Maka di sini akan muncul hasil analisis. Nah, kita akan lihat hasilnya pada bagian sini.
kita masukkan satu-satu, klik oke. Oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, maka dari hasil analisis yang diperolehnya, dari data dikatakan tidak normal karena nilai signifikan dari pretest kontrol lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada uji homogenitas lagi. Oke, untuk uji homogenitasnya di sini, data yang kita ambil di sini hanya nilai post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu di sini kita akan salin atau copy semua data. Lalu kita akan tempel di bagian sebelah. Kemudian kasih kode 1. Nah, pada nilai post-test tersebut, kelas eksperimen, lalu di sini kita kasih kode 2 di bagian eksperimen tersebut. Nah, pada kelas kontrol. Nah, setelah itu kita akan salin atau copy semua data, lalu kita masukkan ke bagian, kita copy dulu. Kita masuk pada SPSS lagi, data view, lalu paste semua yang sudah tadi kita ambil atau copy salin dari data yang sudah ambil. Nah, di sini kita akan masuk pada variabel view-nya lagi. Lalu bagian nama kita tulis nilai dan kedua itu kita tulis kelas lagi. Nah, di sini di bagian desimalnya, angka 2 kita ganti dengan angka 0. Dan pada bagian label diganti dengan nama dan juga kelas, seperti pada bagian nama dan juga kelas. Nah, value-nya di sini kita ganti atau tulis dengan angka 1. Setelah itu label nilai post-testnya itu kita tulis kelas eksperimen, lalu di EDD-nya. Lalu di sini value yang keduanya, label post-test, kelas kontrol. Kelas kontrolnya di sini. Nah, di sini kita add lagi. Nah, kemudian kita akan klik OK. Nah, di sini kita akan kembali pada data view-nya. Langsung kita akan klik analisis, deskriptif lagi, statistik, explore. Nah, nilainya kita masukkan pada dependent list, kelas kita masukkan control list, post, kita centang power, estimation, continue, lalu kita ketik OK. Nah, di sini hasilnya akan muncul hasil uji homogenitas. Nah, hasil dari data uji tadi, data tersebut dikatakan homogen. Nah, sekarang kita akan masuk pada uji non-parametrik. Karena data tidak normal, kita masukkan pada bagian menu analisis dan parametric test. Like dialog
2 independen sampai nilai pada tesnya. Nah, variabel kelas pada grup variabel kita centang main with my, lalu klik OK. Nah, kenapa kita gunakan uji ini? Karena kita harus agar kita mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada uji Wilcoxon. Nah, di sini kemudian kita analisis parametri teks, lines, dialog 2, relatif, sampel, lalu eksperimen, pretest, kontrol, lalu kasih masuk pada tesnya, klik Wilcoxon, lalu OK. Maka di sini akan muncul data hasil analisisnya. Nah, dari hasil uji tersebut terdapat perbedaan karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sekian dan terima kasih.